Akhir tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan hadiah istimewa bagi Indonesia. Ratu Atut Chosyah jadi tersangka. Seperti sudah diduga sebelumnya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosyah harus meringkuk di tahanan KPK karena tersangkut kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Dinas Kesehatan Banten dan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten. Setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam, Gubernur Banten Ratu Atut Chosyah resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan mengenakan rompi tahanan KPK, Gubernur wanita pertama di Indonesia ini keluar dari KPK. Atut keluar menuju mobil tahanan KPK dengan kawalan ketat polisi. Tersangka dititipkan di rutan Pondok Bambu untuk 20 hari pertama. Ditahan oleh penyidik adalah dengan alasan subjektif dan objektif. Sementara kuasa hukum Ratu Atut menilai keputusan KPK dengan menahan kliennya ini tidak tepat karena Ratu Atut dinilai cukup kooperatif selama pemeriksaan. Boleh kami berkesimpulan awal bahwa ya rupanya semangat untuk menahan klien kami daripada menghargai sifat kooperatif yang selama ini ya ditunjukkan oleh klien kami. Indikasi status tersangka melekat pada diri Atut sudah terendus sejak Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah Ratu Atut di Jalan Bayangkara nomor 51 Tangerang, Banten, pertengahan pekan lalu. Penggeledahan dilakukan menyusul dugaan kasus tindak pidana korupsi pengurusan perkara sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi dengan tersangka Tubagus Hairi Wardana atau Wawan yang juga adik Atut sekaligus suami dari Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidian. Wawan ditahan KPK sebagai tersangka kasus suap Pilkada Lebak, Banten yang melibatkan mantan Ketua MK Akil Mohtar. Penahanan Wawan dan Atut disebut-sebut sebagai babak baru pelucutan dinasti politik Banten yang sangat menggurita. Kasus Atut menambah panjang jumlah pejabat yang melakukan korupsi. Menurut catatan, setidaknya 298 kepala daerah dari 524 kepala daerah di Indonesia tersangkut kasus ini baik sebagai saksi, tersangka, terdakwa, atau terpidana korupsi selama tahun 2013. Atut menjadi gubernur perempuan pertama yang tersangkut kasus korupsi. Namun ia menjadi orang kedua setelah sebelumnya Gubernur Banten Djoko Munandar juga tersangkut kasus korupsi sehingga diberhentikan Oktober 2005. Dan saat itu Ratu Atut Chosyah yang menjadi wakil dan diangkat menjadi pelaksana tugas Gubernur Banten. Ketika itu Djoko dinyatakan bersalah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya orang lain. Ia terbukti mengeluarkan surat keputusan penggunaan dan pencairan dana 14 miliar rupiah untuk membayar tunjangan perumahan dan kegiatan anggota DPRD Banten periode 2000-2004. Kasus kontroversial yang berturut-turut di Banten ini memaksa pemerintah pusat turun melakukan verifikasi. Kementerian Dalam Negeri membentuk tim termasuk memeriksa anak buah Ratu Atut Chosyah. Nah, besok baru tahu setelah kita ketemu tim ini dengan Pemda, ya tentu kita ambil langkah-langkah setelah itu. Ya. Langkah-langkahnya itu bisa mundur atau menaktifkan? Kita lihat dulu. Kalau regulasinya menentukan kan bukan seperti itu. Kalau regulasinya beliau dinonaktifkan setelah terdakwa. Beliau ini kan masih tersangka baru kan? Ada ekstra. Dari kacamata pengamat hukum, meski harus dibuktikan di pengadilan, tindak pidana korupsi yang dilakukan Atut adalah buah akibat kesalahan wewenang. Wewenang dan kapabilitas yang menumpuk membuat siapapun yang menggenggamnya bisa melakukan apapun di luar batas. Itu kan terjadi akibat discretionary corruption, korupsi yang terjadi akibat begitu besarnya wewenang-wewenang itu, kemudian menyebabkan penyalahgunaan wewenang dari wewenang yang dilahirkan sehingga menyebabkan adanya tindakan-tindakan melawan hukum. Gitu. Ketika sebagian masyarakat Banten menghujat dan menuding Atut Chosyah sebagai sumber petaka di tanah Jawara Banten, masih ada sekelompok masyarakat yang tetap menjaga ratu politik mereka, Atut Chosyah.
Atas nama kehormatan dan keutuhan pemerintah di tanah Banten, mereka pun siap berdiri di belakang Ratu Atut Chosia. Ya, dalam hal itu saya kira kalau salah kan diluruskan, ya kan? Kalau benar ya kita anut kebenarannya. Siapapun begitu. Bukan tanpa sebab, kelompok massa pendukung Atut Chosia setia mendampinginya. Asal-usul keluarga besar Atutlah yang konon membuat kelompok yang disebut-sebut sebagai pendekar Banten ini tidak pergi meninggalkan Atut Chosia meski tersandung hukum. Gini, Jawara itu dalam pandangan saya adalah memang orang yang selalu berada di saat mempertahankan keutuhan. Apakah itu pemerintahan atau negara. Lihat misalnya pada saat terjadi clash Jakarta dulu, tidak sedikit Jawara Banten terjun mempertahankan NKRI. Tanah Banten, tanah Jawara. Sikap kelompok pendukung setia Ratu Atut Chosia dimaknai berlebihan. Kelompok pendekar yang punya derajat tinggi di tanah Banten siokianya membela masyarakat Banten. Jawara itu pada masa lalu itu disebut juga dengan khadamnya Kiai atau tentaranya Kiai. Kata Pak Haji Mbai sebutnya ada dua Jawara, ada Jawara putih, ada Jawara hitam. Jawara putih itu lebih mendepankan pada konsep-konsep ilahiyah, konsep spiritualitas, yang mendepankan konsep agama yang memunculkan. Jawara hitam itu Jawara yang ala preman, dan itu ala preman, ala yang mendepankan sisi kekerasannya. Jargon Atut adalah Banten, dan Banten adalah Atut. Lihat saja, hampir semua sektor strategis di Provinsi Jawara ini selalu ada campur tangan Atut dan keluarga. Sejak Ratu Politik Atut Chosia memegang ujung tampuk pemerintahan Banten, perlahan tapi pasti, keluarga dan kerabatnya ikut masuk dalam struktur pemerintahan. Setidaknya 5 dari 8 kota atau kabupaten dikuasai keluarga Atut. Tubagus Hairul Zaman, adik Atut, sebagai wakil wali kota Serang. Ratu Tatu Hasanah, adik Atut, wakil bupati Kabupaten Serang. Sementara Heriani, ibu tiri Atut, wakil bupati Pandeglang. Airin Rahmidiani, adik ipar Atut, adalah wali kota Tangerang Selatan. Dan Wawan sendiri memang tidak duduk di pemerintahan, namun memiliki peran sangat strategis dengan menguasai proyek besar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pemerintahan Atut atau Gubernur Banten yang sekarang itu gagal. Dilihat dari indikasi bahwa Banten itu kan salah satu provinsi yang memang secara pendapatan melebihi dana perimbangan dari pusat. APBD kita sekitar 6 triliun. Manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Terbukti dengan banyaknya infrastruktur, sarana pendidikan, jaminan kesehatan, dan hal-hal lain yang bersentuhan dengan masyarakat itu tidak ada progresnya. Tidak ada pilihan lain. Semua pihak harus menghormati proses hukum terhadap Ratu Atut Chosia. Pengungkapan kasus korupsi harus dilakukan menyeluruh dan tanpa campur tangan pihak lain. Menyelamatkan Indonesia dari jerat korupsi jauh lebih mulia daripada melindungi pelaku-pelaku korupsi itu sendiri. Tim Liputan Trans 7.